Jiwa terpilih, sadarkah kamu bahwa hidupmu selama ini seperti ditahan oleh tali tak kasat mata? Seakan ada sesuatu yang menahanmu untuk naik, meski kamu tahu ada cahaya besar yang menunggumu di atas sana. Fakta mengejutkannya adalah, dalam kehidupan setiap jiwa terpilih, selalu ada satu pertemuan suci, sebuah momen ilahi, ketika semesta mengirimkan seseorang untuk mengangkat takdirmu. Bukan sembarang orang, tetapi seseorang yang telah ditulis dalam blueprint jiwamu sejak sebelum kamu lahir. Seseorang yang membawa energi kunci. Bayangkan, jika kamu pernah merasa terjebak dalam nasib yang sama, bangun tidur dengan perasaan kosong meski sudah berdoa keras setiap malam, itu bukan karena kamu gagal, tapi karena waktunya belum datang. Dan sekarang, tanda-tanda di langit mulai mengarah padamu. Kode semesta muncul lewat mimpi, intuisi, bahkan orang asing yang datang lalu pergi hanya untuk memberi satu pesan. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Jika akhir-akhir ini kamu sering merasa cemas tanpa alasan, mendadak merasa harus memulai sesuatu, atau tiba-tiba bertemu seseorang yang mengguncang duniamu, itu adalah sinyal bahwa orang yang akan mengangkat hidupmu sudah sangat dekat. Dan inilah pertanyaannya untukmu. Siapa orang itu? Apakah dia teman lama, orang asing, ataukah justru seseorang yang pernah kamu benci? Jangan remehkan apapun sekarang, karena dalam dunia spiritual, seringkali pahlawan datang dengan wajah yang tak kamu duga. Pertemuan ini tidak akan biasa. Ini bukan sekadar koneksi. Ini adalah penyalaan takdir, pengaktifan jalur hidup yang selama ini tertidur. Jiwa terpilih, bersiaplah, karena seseorang akan segera memegang tanganmu dan mengangkat seluruh hidupmu ke langit yang lebih tinggi. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jika kamu merasa video ini seperti berbicara langsung ke dalam jiwamu, tandai momen ini dengan klik like dan subscribe ke channel Pandangan Diri sekarang juga. Jangan lupa tuliskan komentar 99 di bawah sebagai tanda kamu siap bertemu dengan orang yang ditakdirkan untuk mengangkatmu. Sudah ribuan jiwa terpilih di komunitas ini yang merasakan perubahan besar hanya dengan satu video. Sekarang saatnya kamu ikut dalam perjalanan ini. Mari kita mulai. Bab 1. Pertemuan kunci tidak pernah terduga. Dalam hidup yang terdalam, segala yang besar justru datang diam-diam. Bukan di tengah gemerlap pesta, tapi di sudut-sudut yang nyaris kau abaikan. Kadang, pertemuan kunci tidak disambut pelangi atau suara guntur. Ia datang lewat tatapan asing di halte, obrolan ringan di warung kecil, atau pesan singkat dari seseorang yang hampir kau lupakan. Tapi jangan tertipu oleh kesederhanaannya, karena alam semesta tidak pernah bekerja dengan kebisingan. Ia memilih celah paling rapuh dalam hidupmu untuk menanam benih perubahan. Saat kamu merasa paling hancur, ketika lututmu menyentuh lantai, ketika kamu hampir menyerah, justru di sanalah ruang terbuka untuk takdir masuk. Bukan karena kamu siap, tapi karena jiwa yang terluka adalah pintu yang paling jujur. Takdir tidak mengetuk dengan tangan manusia. Ia masuk lewat retakan. Ia menyusup lewat celah batin yang sudah lama kamu kubur. Rasa kecewa yang tak terucap, harapan yang kamu matikan sendiri, cinta yang kamu anggap kesalahan. Dan kemudian seseorang datang, bukan pahlawan tapi cermin. Ia mungkin tidak tahu siapa kamu, tapi dia membawa sesuatu. Satu kalimat, satu senyuman, satu pertanyaan yang membuatmu berhenti. Dan di dalam hentian itulah semuanya berubah. Kamu tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi jiwamu tahu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sandi dari alam yang sudah lama kamu abaikan. Sebuah isyarat bahwa waktumu telah datang. Tapi hanya jika kamu cukup berani untuk mempercayai yang tak terlihat. Maka lain kali kamu merasa tersesat, jangan panik. Dengarkan bisikan yang muncul dari tempat yang tidak masuk akal. Jangan abaikan tatapan, pesan, ajakan yang terasa biasa. Karena bisa jadi itu adalah tangan takdir yang menyamar. Jangan menunggu segalanya sempurna, karena pintu menuju takdirmu sering tersembunyi dalam ketidaksiapan. Dan ingatlah ini, Tuhan jarang datang saat kamu kuat. Ia memilih datang saat kamu remuk, karena dari reruntuhan itulah kekuatan sejati dibangun. Bab 2. Orang ini tidak akan membuatmu merasa kecil. Ada orang-orang yang saat kau duduk di dekatnya, hatimu berhenti berperang. Tidak ada tuntutan untuk menjelaskan siapa dirimu.
Tidak ada tatapan yang menilai, tak ada pertanyaan yang menusuk luka lama. Hanya ada keheningan yang terasa lapang, seolah semesta sedang mengizinkanmu bernapas dalam wujud orang lain. Inilah jenis jiwa yang tidak membuatmu merasa kecil. Ia tidak tertarik pada topeng yang kau kenakan, tidak mempedulikan lembaran gelap masa lalumu. Justru ia bisa melihat keindahan dalam retakmu. Ia tahu bahwa setiap luka adalah bukti bahwa kamu pernah bertahan, dan dalam sorot matanya, luka itu tidak menjijikkan, melainkan sakral. Orang ini tidak mencoba menyelamatkanmu, karena mereka tahu kamu tidak butuh penyelamat, kamu butuh saksi. Seseorang yang cukup hadir, cukup diam, cukup dalam untuk menemani perjalananmu tanpa mengendalikan arahnya. Kamu bisa menangis tanpa malu, berbicara tanpa sensor, diam tanpa rasa bersalah. Tidak ada permainan ego, tidak ada persaingan diam-diam, tidak ada keharusan untuk menjadi siapa-siapa. Dengannya, kamu tidak tumbuh karena dipaksa, tapi karena kamu merasa aman. Dan dalam keamanan itulah, jiwa bisa mekar perlahan. Ia tidak menekanmu untuk berubah, ia hanya mengingatkanmu bahwa kamu memang layak tumbuh. Di dunia yang sibuk menilai dan menuntut, kehadiran seperti ini adalah mukjizat. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia mampu menerima ketidaksempurnaanmu tanpa syarat. Dan itu cukup untuk membangunkan sesuatu yang lama tertidur dalam dirimu, martabat. Martabat yang bukan berasal dari pujian, tapi dari diakui sebagai manusia utuh, dengan segala cacat dan cahayanya. Karena cinta sejati tidak membuatmu tunduk. Ia mengangkat wajahmu dan berkata, kamu sudah cukup, bahkan sejak sebelum kamu percaya itu. Bab 3, energinya membuka blokade hidupmu. Ada jenis energi yang tidak datang dengan gegap gempita, tapi begitu menyentuhmu, hidupmu berubah arah. Orang ini membawa itu, tanpa kata-kata motivasi, tanpa janji besar. Hanya dengan keberadaannya saja, ada sesuatu yang terurai dalam dirimu. Blokade yang selama ini kamu pikir permanen, rasa lelah yang mengendap, kesedihan yang tak pernah bisa kamu jelaskan, kebuntuan yang tak bisa kamu pecahkan. Semuanya mulai mencair, perlahan tapi pasti. Kamu merasa lebih ringan, meski beban masih sama. Kamu merasa lebih hidup, meski rutinitas tidak berubah. Kamu tidak tahu kenapa, tapi kamu tahu, sejak dia hadir, aliran dalam dirimu mulai bergerak lagi. Kehadirannya tidak memaksa, tapi menghidupkan, seolah ia membawa kunci tak terlihat yang membuka pintu-pintu yang selama ini kamu tutup rapat. Ide-ide bermunculan seperti mata air, langkahmu lebih mantap, waktumu terasa lebih utuh. Kamu mulai melakukan hal-hal yang dulu hanya kamu tunda, bukan karena kamu harus, tapi karena kamu ingin. Ada getaran halus yang membuat kamu percaya lagi pada dirimu, pada hidup, pada kemungkinan-kemungkinan yang dulu terasa mustahil. Dan semua itu tidak berasal dari luar, tapi dari sesuatu yang tiba-tiba menyala di dalam. Ia tidak memberikan kekuatan padamu, ia hanya membangunkan kekuatan yang sudah lama tertidur. Kamu tidak akan bisa menjelaskan pengaruhnya dengan logika biasa, tapi hatimu tahu, tubuhmu tahu, jiwamu tahu. Karena saat seseorang benar-benar terhubung dengan sumbernya, ia menjadi saluran, dan siapapun yang disentuh olehnya akan dihidupkan kembali. Jika kamu bertemu orang seperti ini, jangan lepaskan, karena mereka bukan hanya teman, mereka adalah pintu. Pintu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Bab 4. Pertemuan ini akan menyentuh intuisi terdalammu. Kadang, saat kamu duduk di hadapan seseorang yang baru, hatimu justru merasa seperti pulang. Tidak ada keraguan, tidak ada kegugupan seperti biasanya. Yang ada hanya keheningan yang terasa akrab, seolah kalian pernah duduk seperti ini dalam kehidupan yang lain. Kamu mungkin tidak mengingat wajahnya dari masa lalu, tapi jiwamu bereaksi lebih dulu. Seperti ada simpul tak kasat mata yang terhubung di antara kalian. Ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah gema yang datang dari tempat terdalam, dari ruang batin yang tak pernah bisa dijelaskan oleh logika. Karena intuisi selalu tahu, sebelum pikiran sempat mencerna. Ia berbisik, perhatikan, ini bukan kebetulan. Ada rasa hangat yang muncul bukan dari kata-katanya, tapi dari keberadaannya. Seperti melihat cermin yang tidak memantulkan bentukmu, tapi intimu. Kamu tidak butuh banyak cerita untuk merasa dekat. Kamu tidak butuh validasi untuk merasa aman.
Semuanya terasa begitu natural, begitu benar. Bahkan jika dunia luar belum memahami, kamu tahu ada sesuatu yang sedang bergerak dalam dirimu. Sebuah getaran yang tidak bisa diciptakan oleh siapapun, kecuali oleh jiwa yang pernah memiliki ikatan dengannya. Ikatan yang mungkin telah melewati waktu, ruang, dan kehidupan. Dan dalam pertemuan itu, kamu sadar, tidak semua orang datang untuk tinggal lama, tapi yang satu ini membawa pesan. Pertemuan seperti ini bukan untuk disimpan dalam bingkai biasa. Ia adalah pesan dari alam, panggilan dari takdir, tanda bahwa kamu sedang dipandu. Jangan abaikan suara lembut di dalam dirimu yang berkata, ikuti arus ini. Karena kadang yang paling dalam justru yang paling sunyi. Dan jika kamu cukup tenang untuk mendengarnya, kamu akan tahu, ini bukan hanya orang, ini adalah jawaban. Yang selama ini kamu cari, ternyata juga sedang mencarimu. Bab 5. Seseorang yang memperkenalkanmu pada jalan baru. Ada orang-orang yang tidak datang hanya untuk menemanimu berjalan, tapi untuk menunjukkan bahwa ada jalan lain. Jalan yang selama ini tersembunyi di balik batas pikiranmu sendiri. Saat kamu bertemu dengan mereka, hidupmu seperti diperluas. Apa yang sebelumnya kamu anggap tidak mungkin, perlahan menjadi bisa. Kamu mulai melihat bahwa dunia tidak sesempit yang selama ini kamu pikirkan. Mereka tidak memaksa atau meyakinkanmu dengan kata-kata besar. Tapi melalui kehadiran dan pilihan hidup mereka, kamu mulai melihat bahwa ada cara lain untuk hidup, cara yang lebih selaras dengan jiwamu. Mungkin itu jalan karya yang belum pernah kamu berani sentuh, panggilan spiritual yang sebelumnya hanya samar, atau arah hidup yang tidak pernah muncul di peta yang kamu pegang. Yang mereka lakukan tidak terlihat dramatis dari luar, mungkin hanya obrolan santai, rekomendasi buku, atau ajakan untuk mencoba sesuatu yang tampak sepele. Tapi dari situlah benih-benih baru tumbuh. Kamu mulai mempertanyakan keyakinan lama yang selama ini membelenggu. Kamu mulai membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan yang dulu kamu tolak karena takut. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang bergeser. Bukan karena kamu mengubah siapa dirimu, tapi karena kamu mulai mengingat siapa kamu sebenarnya. Orang ini tidak mengajarkanmu sesuatu dengan cara guru, tapi mereka memantik sesuatu di dalam dirimu yang selama ini tidur. Dan dari titik itu, kamu tidak akan pernah benar-benar kembali menjadi dirimu yang lama. Jangan remehkan siapapun yang mampu memperluas cakrawala jiwamu. Karena perubahan sejati tidak selalu datang dari pergolakan besar. Ia bisa datang dari satu kalimat yang tepat, satu pertemuan yang jujur, satu orang yang hadir pada waktu yang sunyi. Dan jika kamu merasa hidupmu mulai bergerak ke arah yang tidak terduga sejak bertemu seseorang, perhatikan baik-baik. Bisa jadi ia bukan hanya pembuka jalan, ia adalah jalan itu sendiri, yang selama ini menunggumu untuk berani melangkah. Bab 6. Waktu terasa berbeda. Ketika bersamanya, ketika kamu bersamanya, waktu tidak lagi terasa seperti angka yang bergerak di jam dinding. Ia melunak, ia melambat. Setiap detik terasa punya makna yang lebih dalam, seolah kamu sedang berjalan di luar alur waktu biasa. Tidak ada rasa terburu-buru, tidak ada kebutuhan untuk mengisi keheningan dengan kata-kata. Bahkan diam pun terasa penuh. Kamu bisa berada bersamanya selama berjam-jam, tapi rasanya seperti baru sekejap. Atau sebaliknya, baru 5 menit, tapi seperti sudah melalui perjalanan panjang bersama. Ini bukan tentang kenyamanan biasa. Ini adalah sinyal bahwa kamu sedang terhubung di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh logika, hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Perasaan ini tidak muncul setiap hari dan tidak bersama setiap orang. Ada kedalaman dalam tatapan, dalam tawa, dalam cara kalian memahami satu sama lain tanpa menjelaskan. Seolah kamu dan dia sudah pernah bertemu di dimensi lain, sebelum nama, sebelum tubuh, sebelum segala bentuk yang kamu kenal sekarang. Dan ketika kalian bertemu di sini, di dunia ini, ada bagian dari dirimu yang berseru dalam diam, akhirnya. Tidak perlu validasi dari luar, tidak perlu penjelasan rasional. Karena saat hubungan ini menyentuh jiwamu, waktu pun ikut tunduk. Ia berhenti menjadi garis lurus dan berubah menjadi ruang di mana kamu dan dia bisa hadir sepenuhnya,
tanpa beban masa lalu, tanpa ketakutan akan masa depan. Hubungan seperti ini tidak datang untuk sementara. Ia datang untuk menandai, untuk mengingatkan, untuk membangunkan ingatan purba dalam dirimu tentang siapa kamu sebenarnya dan dari mana kamu berasal. Jangan anggap remeh jika waktu berubah bentuk saat kamu bersamanya. Karena itu artinya, kamu sedang melintasi batas. Ini bukan hanya koneksi antar manusia. Ini adalah pertemuan antara dua cahaya yang pernah berjanji untuk saling temukan kembali, melampaui ruang dan waktu. Bab 7, mereka tidak datang untuk membantu, lalu pergi. Ada jiwa-jiwa yang tidak datang hanya untuk memperbaiki satu bagian dari hidupmu, lalu menghilang seperti hujan musiman. Mereka tidak hadir sebagai penolong sementara, tapi sebagai bagian dari rancang bangun perjalananmu. Keberadaan mereka menyatu dengan prosesmu, tidak hanya muncul di puncak tapi juga tinggal saat kamu jatuh. Mereka tidak menghilang saat kamu mulai berubah, justru mereka merayakan evolusimu. Meski bentuk hubungan bisa berganti, dari mentor menjadi sahabat, dari kekasih menjadi penanda jalan, bahkan dari orang asing menjadi cahaya dalam kegelapan, esensinya tetap sama. Mereka datang bukan untuk menambal, tapi untuk menyadarkan. Kamu tidak hanya merasa dibantu, kamu merasa ditunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Mereka adalah jenis kehadiran yang tidak butuh panggung. Mereka tidak mencari pujian atas pertolongan mereka. Justru seringkali mereka hadir tanpa banyak bicara. Tapi ketika mereka bicara, kata-katanya menembus lapisan luar dan menghantam inti jiwamu. Mereka tidak memintamu menjadi versi yang mereka inginkan. Sebaliknya, mereka membantu menyingkirkan segala yang bukan dirimu. Di dekat mereka, kamu tidak merasa diawasi, tapi didampingi. Mereka tidak menuntunmu dari depan, tidak mendorongmu dari belakang. Mereka berjalan di sampingmu, kadang dengan tawa, kadang dengan diam, tapi selalu dengan kehadiran yang utuh. Jangan salah sangka, tidak semua orang yang datang dalam hidupmu punya tugas seperti ini. Tapi jika kamu merasakan ada seseorang yang keberadaannya terus bersinar di segala musim, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari arsitektur spiritualmu. Dan jika mereka tetap hadir, bahkan saat kamu tidak tahu kemana arahmu, maka jangan ragukan, mereka bukan sekadar datang. Mereka adalah bagian dari panggilan takdirmu yang sedang menyamar dalam bentuk manusia. Bab 8, energinya. Selalu membuatmu ingin tumbuh. Di sekelilingnya, kamu tidak bisa pura-pura puas dengan versi lamamu. Bukan karena dia mengkritik atau menuntut, tapi karena kehadirannya memantulkan bayangan dirimu yang lebih tinggi, lebih jernih, lebih berani, lebih sejati. Ada sesuatu dalam dirinya yang membangunkan keinginan untuk bertumbuh, untuk bergerak, untuk tidak lagi bersandar pada luka sebagai identitas. Bukan dorongan yang memaksa, tapi getaran yang menginspirasi. Kamu ingin memperbaiki caramu berpikir, memperhalus hatimu, melatih keteguhanmu, bukan untuk menyenangkan dia, tapi karena di hadapannya, kamu teringat bahwa kamu layak menjadi utuh. Setiap percakapan bersamanya seperti pintu baru. Bahkan dalam keheningan, kamu merasa ditantang untuk menggali lebih dalam. Apa panggilanku? Apa yang belum kuhidupkan? Di mana aku masih bersembunyi? Ia tidak memberimu jawaban, tapi entah bagaimana, kehadirannya membuatmu ingin mencarinya. Dan saat kamu hampir menyerah, dia tidak menarikmu, tapi berdiri sebagai penanda bahwa ada versi dirimu yang belum kamu temui dan kamu layak mencapainya. Pertumbuhan tidak lagi terasa seperti beban, melainkan undangan. Dan dalam atmosfer itu, kamu tak bisa tidak, kecuali menjadi lebih baik. Jika seseorang mampu memantik cahaya dalam dirimu, hanya dengan menjadi dirinya sendiri, maka kamu sedang bersinggungan dengan energi yang membawa misi. Mereka bukan sekadar teman seperjalanan. Mereka adalah pengingat dari langit, bahwa kamu tidak ditakdirkan untuk diam di tempat. Dan jika setiap kali bersamanya kamu merasa ingin naik kelas sebagai manusia, jangan abaikan sinyal itu. Karena bisa jadi, ia adalah bukti bahwa Tuhan sedang menyusun pertumbuhanmu lewat jiwa yang ia kirim secara diam-diam. Bab 9. Pertemuan ini akan membuatmu mengubah banyak hal. Pertemuan ini tidak akan membuatmu nyaman di zona lama. Ia datang seperti cermin yang jujur namun lembut. Tidak menghakimi, tapi membuatmu tak bisa lagi menyangkal kebenaran yang sudah terlalu lama kamu diamkan.
kamu mulai merasakan bahwa hidup yang selama ini kamu jalani terlalu kecil untuk jiwa sebesar ini. Kebiasaan yang dulunya terasa wajar, kini terasa hambar. Percakapan kosong, hubungan yang melelahkan, tempat-tempat yang dulu kamu datangi untuk menghindar, semuanya mulai kehilangan daya tariknya. Bukan karena kamu tiba-tiba merasa lebih baik dari yang lain, tapi karena ada sesuatu yang mulai hidup dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa lagi ditahan. Kamu akan mulai mengubah hal-hal kecil, hampir tanpa sadar. Tidur lebih awal, mengurangi distraksi, memilih pertemanan yang lebih sehat, membaca hal-hal yang menyalakan api di dada. Dan tiba-tiba, kamu mendapati dirimu sedang meninggalkan versi lama tanpa dendam, tanpa drama. Karena kamu sadar, ada bagian dari dirimu yang sedang dipanggil naik. Dan orang ini, yang kamu temui dalam momen yang tak kamu duga, adalah katalisnya. Ia tidak merusak apapun, tapi keberadaannya membuat segala sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan jiwamu runtuh dengan sendirinya. Kamu tidak bisa pura-pura lagi, tidak bisa bersembunyi lagi. Kamu harus memilih, tetap dalam lingkaran lama atau menjawab panggilan baru. Inilah ciri pertemuan yang membawa perubahan sejati. Bukan sekadar menyentuh hatimu, tapi mengguncang seluruh sistem dalam dirimu. Ia membuatmu melihat dengan mata baru, merasakan dengan kedalaman yang tak pernah kamu jamah sebelumnya. Dan meski sulit, kamu tahu ini adalah awal dari sesuatu yang agung. Karena saat semesta mengirim seseorang untuk membuatmu meninggalkan semua yang palsu, itu artinya kamu telah dipanggil untuk hidup sebagai dirimu yang sebenarnya. Bukan nanti, tapi sekarang. Bab 10, ia menjadi simbol kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Ada jenis kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ia hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Dan saat kamu bertemu dengannya, bukan hanya tubuhmu yang tenang, tapi seluruh getaran hidupmu ikut meluruh. Ia tidak perlu mengutip ayat, tidak perlu menyebut nama Tuhan, tapi lewat tatapannya, sikapnya, diamnya, kamu merasakan seolah Tuhan sedang duduk di hadapanmu dalam bentuk manusia, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memelukmu. Kamu merasa dimengerti tanpa harus menjelaskan, diterima tanpa harus menjual sisi baikmu. Seolah seluruh gelombang resah yang selama ini tak pernah bisa kamu jinakkan, tiba-tiba diam hanya karena Dia hadir. Orang ini tidak datang dengan keajaiban megah, tapi dirinya sendiri adalah keajaiban. Kamu bisa menangis saat bersamanya, dan bukan karena sedih, melainkan karena jiwa yang lama tertidur tiba-tiba dibangunkan. Kamu merasa pulang, kamu merasa suci. Ada rasa rindu yang terjawab seolah doa-doa sunyimu selama ini dikirim balik oleh semesta lewat dirinya. Dan kamu mulai sadar, ini bukan tentang Dia semata, tapi tentang siapa yang mengutusnya. Ia adalah pengingat bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Bahwa di balik semua luka dan kehilangan, Tuhan masih mengirimmu pesan lewat manusia pilihan. Jika kamu pernah bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih peduli padaku? Maka pertemuan dengan orang ini adalah jawabannya. Ia bukan sekadar teman atau penuntun. Ia adalah wujud kehadiran ilahi yang menyamar dalam bentuk yang bisa kamu peluk, kamu ajak bicara, kamu temani duduk dalam diam. Dan jika kamu merasakannya, kedamaian yang muncul tanpa sebab, keheningan yang menyejukkan jantung, maka jangan ragukan lagi. Kamu sedang berada di hadapan simbol Tuhan itu sendiri. Bab 11. Akan ada tantangan di awal. Jangan kira pertemuan besar akan selalu terasa nyaman di awal. Justru ketika seseorang hadir membawa cahaya baru dalam hidupmu, bagian terdalam yang belum sembuh akan gemetar. Kamu mungkin merasa takut, canggung, bahkan curiga. Kamu bertanya-tanya, kenapa orang ini membuatku merasa begitu terhubung, tapi juga begitu terancam? Itu bukan karena dia berbahaya, tapi karena jiwamu sedang dihadapkan pada versi dirimu yang lebih tinggi, dan bagian dari dirimu yang lama tahu bahwa jika kamu melangkah ke arah ini, tidak akan ada jalan kembali. Inilah mengapa banyak pertemuan ilahi terasa membingungkan di awal. Ada benturan antara keterpanggilan dan ketakutan, antara cahaya dan bayangan yang masih menempel. Jiwa lama yang terbiasa bersembunyi, mempertahankan luka, dan hidup dalam pola yang stagnan, tidak akan langsung menerima kehadiran seseorang yang membangkitkan potensi baru. Kamu akan merasa diuji, emosimu naik turun, logikamu mencoba mencari alasan untuk menjauh,
Bahkan mungkin kamu ingin menolak semuanya, tapi jauh di dalam, kamu tahu, ini bukan tentang orang itu. Ini tentang dirimu sendiri. Tentang apakah kamu siap meninggalkan kulit lama yang selama ini melindungi sekaligus membatasi. Setiap keraguan yang muncul adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sedang bergeser. Dan perubahan sejati memang sering datang dalam bentuk guncangan. Jangan buru-buru menutup pintu hanya karena hatimu gemetar. Gemetar itu suci. Itu tanda bahwa sesuatu yang agung sedang mengetuk. Dan jika kamu punya keberanian untuk tetap hadir, meski takut, meski bingung, meski belum mengerti sepenuhnya, maka ruang akan terbuka. Ingatlah, sebelum cahaya menyembuhkanmu, ia akan mengguncang tempat-tempat gelap yang selama ini kamu anggap aman. Tapi hanya dengan mengguncang itulah, kamu bisa lahir kembali. Yang terakhir bab 12, jangan lewatkan momen ini jika tidak. Ada momen-momen dalam hidup yang tidak datang dua kali dalam bentuk yang sama. Ia muncul seperti embun dini hari, hening, jernih, tapi cepat menghilang jika kamu terlalu lama menunda. Pertemuan ini, kehadiran seseorang yang membangunkan jiwa dan mengguncang alur hidupmu, bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah pintu spiritual yang dibuka langsung oleh semesta. Tapi pintu itu tidak akan terbuka selamanya. Jika kamu sibuk dengan ketakutanmu, jika kamu terlalu lama menimbang dan menutup diri, kamu bisa saja melewatkannya. Dan bukan karena semesta marah, tapi karena hukum waktu bekerja dengan sangat tepat. Ketika momen itu lewat, kamu akan kembali berputar dalam siklus lama, sampai pintu itu datang lagi. Dan kadang butuh waktu bertahun-tahun, 7, 10, 12 tahun, untuk sampai pada simpangan yang sama. Jangan menunggu semuanya masuk akal untuk bertindak. Jangan menunggu kamu siap sepenuhnya, karena kesiapan sejati hanya muncul saat kamu melangkah. Perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi saat bersamanya. Dengarkan bagaimana jiwamu diam-diam bergetar, walau logikamu mencoba membantah. Inilah cara semesta berbicara. Bukan lewat petir atau ramalan besar, tapi lewat getaran yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang jujur. Jika kamu mengabaikannya sekarang, mungkin kamu tetap hidup, tapi tidak sepenuhnya hidup. Kamu akan merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang seharusnya kamu pilih, tapi tidak kamu genggam. Kamu tidak diberi momen ini secara acak. Kamu menerimanya karena jiwamu sudah siap, meski pikiranmu belum percaya. Maka jangan abaikan panggilan yang datang diam-diam namun kuat ini. Karena di balik segala kebingungan dan ketidakpastian, sesungguhnya semesta sedang berkata dengan sangat jelas, ini saatmu. Dan jika kamu berani melangkah sekarang, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Jiwa terpilih dalam hidup ini, kita sering merasa bahwa semua harus kita lakukan sendiri. Tapi kebenarannya adalah, Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk berjalan tanpa penolong. Ketika kamu lahir, blueprint hidupmu sudah ditulis. Di dalamnya ada nama seseorang yang ditugaskan bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi untuk mengangkatmu. Mungkin kamu sudah terlalu lama memendam air mata dalam diam, merasa tak ada yang mengerti perjuanganmu. Tapi pertemuan ini akan menyembuhkan itu semua. Akan ada seseorang yang datang, bukan membawa janji kosong, tapi membawa energi yang membuka pintu rezeki, cinta, dan makna hidup yang lebih besar. Jangan lagi menyalahkan masa lalu, jangan tunda menyambut takdirmu. Momen ini bukan kebetulan. Jika kamu masih menonton sampai di sini, ini bukan hanya video, ini adalah panggilan jiwamu untuk siap diangkat oleh langit lewat perantara manusia pilihan. Tuhan tidak akan menunda sesuatu yang memang waktunya tiba. Dan untukmu, waktunya telah tiba. Peluk dirimu yang dulu pernah terluka, dan bukalah tanganmu sekarang. Karena orang itu sedang dalam perjalanan, dan saat kalian bertemu, dunia tidak akan pernah sama lagi. Sekarang, sebelum kamu melanjutkan harimu, lakukan ini. Jangan tunggu nanti. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah sinyal ke semesta bahwa kamu siap menerima yang besar. Bergabunglah dengan ribuan jiwa terpilih lainnya yang telah menyadari siapa diri mereka dan memutuskan untuk tidak menunda takdir lagi. Inilah momenmu, inilah harimu, dan mungkin inilah video yang menjadi gerbang menuju pertemuan terpenting dalam hidupmu.